Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faizah, semangat. Yes, yes, yes. Okay, as usual, before we start our lesson today, let's pray together. Raise your hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Now you have to open your student book. Okay, Miss Ayuni will share something for you. Nah, open your book. Yang ini ya, yang besar. And then chapter 5, lesson 6. On page 54. Halaman 54. Oke, kita buka. Oke, lesson 6. Listen and read. Who is Miguel talking about? Jadi di sini ada cerita. Seperti biasa ya. You have to read your book and Miss Ayuni will play the audio. We have to practice our listening. Kita harus praktek mendengarkan kita. Kita harus praktek untuk membaca juga. Oke? So listen carefully. Wait. Tunggu sebentar. Nah. Chapter 5, Lesson 6, Activity 1. A family history. Who's this? My grandfather. He lived in Mexico. He was a farmer. He grew vegetables and kept chickens. He sold his food at the market. That's cool. What about this picture? This picture was when I went to Mexico with my dad. I was 6. The bus trip took 3 hours. My grandfather lived in a beautiful house in Mexico. He built the house himself. Tell me more. He was a musician, too. He played the guitar. He didn't write songs, but he sang songs to me. Wow. Were the songs in English? No, he didn't speak English. He only spoke Spanish. What was your grandfather like? He was a lot of fun. Oke. Jadi di sini ceritanya si Miguel, namanya Miguel ya, dia menceritakan tentang foto. Siapa yang ada di foto ini? Nah, dia adalah kakekku. Dia tinggal di Meksiko. Dia adalah seorang petani. Dia menanam tumbuhan dan dia juga beternak ayam. Dia menjual makanan juga di pasar. Wah, that's cool. What about this picture? Dia tanya lagi, kalau ini foto apa? Ini foto ketika dia pergi ke Meksiko sama ayahnya. Ketika umurnya masih 6 tahun. Dia ke Meksiko itu butuh waktu 3 jam. Nah, selanjutnya kakeknya dia itu tinggal di rumah yang bagus di Meksiko. Dia membangun rumah itu untuk dirinya sendiri di Meksiko. Lalu kakeknya itu juga seorang musisi. Dia suka bermain gitar, tapi dia tidak menulis lagu. Nah, tapi kakeknya tadi bisa menyanyi. Dia biasa nyanyi buat si Miguel ini tadi. Lalu temannya ini tadi tanya, wah, terus lagu yang dinyanyikan apa pakai bahasa Inggris? Dia jawab, no, he didn't speak English. Tidak, dia tidak bicara bahasa Inggris.
He only spoke Spanish. Dia cuma bicara bahasa Spanish aja, Spanyol. Karena dia tinggal di Meksiko ya. Oke. Nah, jadi dari cerita di atas ini, you have to circle the correct words. Kalian harus melingkari jawaban yang ada di kegiatan 2. Oke. Tapi sebelumnya misalnya ini mau memberitahu dulu. Kita lihat di grammar central. Kita lihat di grammar centralnya ini. Nah, ada tulisan he built his house. Build di sini itu adalah kata kerja kedua. Yang kata kerja pertamanya adalah build juga. Cuman beda tulisannya. Oke, misalnya ini will write here. You can write this note into your book. Oke. Build. Ini verb 1 atau kata kerja pertama. Build. Verb 1, kata kerja pertama. Yang kedua adalah will. Juga will. Nah, ini kata kerja kedua. Oke, sementara ini kita bahas sampai sini dulu aja ya. Tapi sebetulnya ada sampai 3 kata kerja. Nah, ini bedanya di akhir ya. Yang satunya akhirannya D dan yang satunya akhirannya T. Kalau yang build, kata kerja pertama itu digunakan kalau kejadiannya itu sekarang atau sedang dilakukan atau biasa dilakukan. Oke. Kalau kata kerja yang kedua ini digunakan kalau kegiatannya ini sudah berlangsung atau sudah terjadi atau sudah lewat lah. Itu pakai kata kerja yang kedua. Oke, kita hapus ya. Nah, kalian bisa lihat-lihat video ini lagi kalau kalian mau mereview, ulang lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Contohnya di nomor 1. Mikhail's grandfather grew or didn't grow food. Jadi, kalau kata kerjanya itu, ini kan kata kerja kedua, grew atau menanam, itu digunakan kalau kalimatnya itu positif. Oke, contohnya ini, he built his house. Dia kalimatnya positif. Nah, jadi kata kerjanya pakai kata kerja kedua. Karena sudah terjadi. Oke. Kalau dia pakai kalimat negatif, he didn't speak. Didn't ini kan kalimat negatif ya. Kalau kalimatnya negatif, kata kerjanya ini kembali ke kata kerja pertama, speak. Nah, kata kerja keduanya speak itu spoke. Tapi karena ada did not di sini, jadi dia pakainya speak. Oke, nah kalau di sini kita mencocokkan dengan ceritanya yang ada di atas. Kakeknya Mikhail tadi dia menanam tumbuhan atau tidak? Oke, sudah dijawab dia menanam tumbuhan ya. Nah, kalian bisa menjawab nomor 2 sampai nomor 5-nya. Oke. Kalau sudah paham, let's go to the next page. Oke, halaman 55. Nah, di sini juga sama, kita baca bersama-sama and Miss Ayuni will play the audio. Student Book 3, Chapter 5, Lesson 7, Activity 1. Tutankhamun's tomb. Who discovered the tomb and when? In 1922, an English archaeologist named Howard Carter went to Egypt and discovered a small tomb in a pyramid. It was the tomb of a pharaoh named Tutankhamun. Tutankhamun was a pharaoh when he was 9. He died when he was 18. Carter discovered the tomb
3,000 years after Tutankhamun died. What was in the tomb? Tutankhamun's mummy was in the tomb. But that wasn't all. Pharaohs in ancient Egypt built their tombs before they died. They put important things from their lives in their tombs to keep for the afterlife. There was a lot of treasure in Tutankhamun's tomb. What was on the walls of the tomb? There were paintings on the walls of the tomb. The paintings were pictures of Tutankhamun's life in this world and in the afterlife. We know much more about life in ancient Egypt because Howard Carter discovered Tutankhamun's tomb. Okay. After read this story, Miss Aini will explain you. Jadi di sini itu tentang siapa penemu tomb ini makam, siapa penemu makam dan kapan. Jadi pada tahun 1922, arkeolog Inggris namanya Howard Carter itu pergi ke Mesir. Dan di sana dia menemukan makam kecil di dalam piramid. Itu makam Firaun namanya Tutankhamun. Tutankhamun itu Tutankhamun itu dia meninggal ketika umur 18 tahun. Jadi si Howard Carter ini tadi menemukan makam yang umurnya sudah 3.000 tahun setelah Tutankhamun meninggal. Tutankhamun itu adalah mumi yang ada di makam. Bentuknya ini mumi. Nah, sebelum First in ancient Egypt built there. Orang-orang Mesir kuno itu dia membuat makamnya sendiri. Peti matinya itu loh, dia buat itu sebelum meninggal. Dia meletakkan barang-barang yang penting ketika dia hidup di dalam makamnya itu tadi. Kepercayaan mereka itu untuk dibawa ke akhirat gitu, kalau percayanya mereka ya. Jadi di makam mumi ini tuh banyak harta karun. Nah, mereka juga menggambar di makamnya itu. Mereka gambar-gambar tentang kehidupannya mereka selama hidup dan harapannya mereka nanti ketika sudah meninggal itu mereka hidupnya gimana di akhirat gitu. Itu kepercayaan mereka ya, kepercayaan orang-orang Mesir kuno. Nah, sekarang kita lihat activity 2. Answer the questions and Miss Aini will help you to do this exercise. Okay, for number 1, who discovered Tutankhamun's tomb? Ini sebenarnya jawabannya ada di atas semua ya, cuman Miss Aini akan bantu kalian. Siapa yang menemukan makamnya Tutankhamun? Okay, let's check the answer. Howard Carter. Sudah ada ya di atas ya. Yang menemukan adalah Howard Carter. You can write this answer in your book. Okay, number 2. How many years was Tutankhamun a pharaoh? Jadi berapa lama Tutankhamun ini menjadi mumi? Kita lihat. 9 years. 9 tahun. Oke. Next. Number 3. What was in his tomb? Apa yang ada di makamnya dia? Kita lihat juga jawabannya. Tutankhamun's mummy and a lot of treasure. Jadi di dalamnya makam tadi, peti tadi, ada muminya Tutankhamun dan juga ada banyak harta karun. Okay, the last number. Mana ini? What was on the walls of the tomb? Apa aja yang ada di temboknya, di pinggir-pinggirannya peti tadi? Paintings, ada banyak lukisan di sana. Oke, sesuai dengan yang ada di bacaan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau masih ada yang bingung, bisa tanya langsung ke Miss Ayuni di WA. Oke, I think enough for today. Thank you very much for watching this video and don't forget to send your result to my WhatsApp number. Okay?
And oh yeah, before we close this class, let's pray together. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.